Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini saya mau kasih gambaran soal ujian vertebrata. Biasanya kalau saya berikan kisi-kisi soal, yang jelas materi yang ada yang saya kasih ini, eh, teman-teman dipahami saja. Jadi bukan berarti model soalnya seperti ini, tidak. Tapi ini adalah gambaran kisi-kisi soal yang akan saya kasih ke teman-teman sekalian agar supaya kalian pelajari di rumah, kemudian kalian kembangkan begitu ya. Yang pertama itu mengenai apa perbedaan taksonomi dan klasifikasi. Jadi di sini sudah saya rangkum begitu ya, sudah dirangkum, saya ambil dari berbagai referensi, kemudian saya rangkum di sini. Misalnya taksonomi adalah studi teoritis tentang pengklasifikasian atau penggolongan suatu organisme. Nah, dan seterusnya. Kemudian klasifikasi adalah hewan diidentifikasi sebagai penggolongan hewan ke dalam kelompok tertentu berdasarkan kerabatnya. Di beda ya klasifikasi dengan taksonomi. Misalnya kemiripan atau kemiripan suatu organisme, klasifikasi juga berdasarkan hubungan evolusi, habitat, cara hidup, dan sebagainya. Jadi ikan itu misalnya diklasifikasikan ada ikan air tawar, ada ikan air air laut, kemudian ada ikan yang toleransi salinitasnya tinggi. Kemudian ada uh, suatu kemudian yang kedua itu yang jelaskan dan uraikan mengapa suatu hewan air digolongkan dalam kelompok organisme vertebrata. Nah, ini mungkin teman-teman cari referensinya seperti apa. Kenapa sih sebenarnya apa hewan vertebrata itu hewan seperti apa? Kira-kira seperti itu ya gambarannya. Kemudian biar kita cepat tidak banyak. Kemudian yang dimaksud dengan hewan uniseluler. Nah, ini saya akan bacakan untuk definisi hewan seluler itu jadi hewan yang tubuhnya terdiri dari hanya satu sel. Contoh misalnya hewan protozoa atau organisme protozoa, jadi mikroskopis, hewan-hewan mikroskopis dan sebagainya. Hewan ini seolah-olah tidak berorgan tubuh karena semua aktivitas hidupnya dilakukan oleh satu-satunya sel tubuh tersebut. Nah, jadi dan seterusnya teman-teman pelajari mengenai ini, kemudian reproduksi hewan, reproduksi protozoa, porifera, dan moluska, itu juga insya Allah kemungkinan besar akan keluar, teman-teman pelajari. Saya contohkan di sini protozoa merupakan hewan bersel tunggal yang berukuran mikroskopis dan bersifat eukariotik. Nah, kira-kira eukariotik itu apa? Nah, jadi biasanya di dalam kisi-kisi ini tidak berbentuk soal tapi berbentuk istilah. Silakan kalian cari referensinya. Misalnya ini eukariotik itu kira-kira apa? Ya, kira-kira ini eukariotik apa? Kemudian peran penting dari protozoa. Nah, peran penting dari protozoa itu misalnya sebagai dekomposer dan rantai makan. Jadi apa yang maksud dengan dekomposer itu? Oke. Kemudian pola reproduksi protozoa terkenal keunikannya. Walaupun sebagian besar melakukan reproduksi secara aseksual. Aseksual itu apa kira-kira? Nah, oke, nanti kalian jawab pada saat uh, kita ujian ya. Kita jawab ujian aseksual itu apa? Melakukan reproduksi seksual. Jadi perbedaan aseksual dan seksual itu dalam reproduksi hewan protozoa ini. Oke, next kemudian ada hewan porifera, kemudian ada moluska. Ini mengenai beberapa eh, kelompok-kelompok hewan dalam vertebrata. Nah, kemudian mungkin ini judul besarnya ya, tapi bukan soalnya gitu, seperti yang tadi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan proses metamorfosis pada perkembangan hewan vertebrata. Metamorfosis itu apa? Metamorfosis yaitu perubahan yang kompleks antar tahapan dalam suatu siklus kehidupan biasanya terjadi dalam bentuk perubahan yang drastis, baik secara morfologi, fisiologi, dan ekologi. Misalnya metamorfosis itu seperti kupu-kupu misalnya pada hewan. Terjadi ada perubahan dari telur jadi ulat, kepompong dan sebagainya. Kepompong kemudian jadi ulat, kemudian jadi kira-kira seperti itu contoh metamorfosis. Biasanya yang bermetamorfosis itu ikan-ikan. Jenis-jenis
ikan apa yang bermetamorfosis atau organisme air apa yang bermetamorfosis. Nah, mungkin itu mengenai vertebrata. Tapi ada juga mungkin yang keluar nanti seperti vertebrata ya, krustasea, kemudian kira-kira jenis-jenis hewan krustasea itu apa? Kemudian apa sebetulnya mengapa kita harus mempelajari eh, organisme krustasea pada mata kuliah vertebrata? Nah, contohnya misalnya krustasea ini adalah organisme perikanan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian proteinnya juga yang menyediakan protein hewan dari laut yang tinggi. Kemudian krustasea ini juga banyak dibudidayakan seperti udang, kepiting bakau dan sebagainya yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Sehingga kita penting mempelajari krustasea, terutama krustasea yang sebutkan tadi. Nah, mungkin itu saja ya kisi-kisi soal kita pada pertemuan selanjutnya atau pada ujian selanjutnya. Silakan teman-teman pelajari apa yang saya sampaikan tadi dalam eh, dalam pembahasan tadi ya saya sudah gambarkan sekilas begitu. Teman-teman pelajari misalnya metamorfosis, kemudian ada pengklasifikasian ikan, kenapa bisa disebut hewan vertebrata, kemudian eukariotik itu apa, nanti teman-teman bisa bisa pelajari dan insya Allah itu mungkin yang menjadi soal ujian kita. Oke, terima kasih. Selamat belajar teman-teman. Agar supaya teman-teman juga bisa belajar di rumah, bisa mencari materi-materi tambahan untuk memperkaya pengetahuan bersama. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.